Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu Guru hebat. Bersama saya Emi Kulsum SPD, CGP Angkatan 8, SMPN 1 Ngamprah. Pada kesempatan kali ini saya ditemani rekan guru saya bernama Ibu Ike Wartini, SPD. Beliau pengajar Bahasa Indonesia kelas 9. Betul Bu Ike? Betul ya. Nah, bagaimana Bu Ike? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Sehat semuanya ya. Nah, saat ini saya akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik. Jadi di sini saya melakukan pra-observasi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi Ibu ketika bagaimana persiapan Ibu untuk proses pembelajaran di kelas. Nah, nantinya Ibu mungkin akan lebih siap dan ingin memberikan yang terbaik pembelajaran ketika dilaksanakan di kelas. Itu tujuan dari pra-observasi supervisi akademik. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Ibu terkait dengan pra-observasi supervisi akademik. Yang pertama pertanyaannya adalah mengenai tujuan dari materi yang akan Ibu sampaikan di kelas itu apa kira-kiranya? Baiklah, materi atau tujuan dari pembelajaran yang nanti saya akan sampaikan yaitu satu tentang pidato ya Bu. Ya. Bisa menjelaskan ya Bu, bisa menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau peran dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca ya, maupun didengar. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Ya, kemudian ada area pengembangan apa yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran nanti? Baik, untuk area pengembangan dalam pembelajaran nanti yaitu satu, adanya budaya positif, kedua, pembelajaran berdiferensi, ketiga, pembelajaran sosial emosional. Ya, itu ya. Ya. Kemudian tentunya berikutnya ada strategi-strategi yang Ibu persiapkan ketika nanti melakukan pembelajaran di kelas ya. Ya. Bisa Ibu jelaskan strateginya seperti apa? Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran pidato ini yaitu strategi pembelajaran inquiry. Kedua, adanya metodenya presentasi dan diskusi. Ketiga, kita di sini membutuhkan alat dan bahannya gitu ya, atau prasarana-prasarana gitu ya. Satu seperti infokus, mungkin laptop dan mix untuk nanti dipresentasikan di depan. Jadi seperti itu ya strategi yang akan Ibu kembangkan. Apakah ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan strategi-strategi lainnya? Mungkin strategi yang lainnya mungkin kehadiran harus Ibu ya. Kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh siswa melalui adanya ice breaking gitu ya. Pertama itu ya. Kedua, adanya kemakanan belajar melalui penyampaian tujuan gitu. Dan menjawab pengayaan pemateri ya. Yang ketiga itu adanya refleksi dan asesmen. Ya, itu ya. Iya. Jadi strateginya sudah bagus nih ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas? Kesiapan Ibunya kapan, hari apa, kelas berapa, jam pelajaran berapa? Mungkin kesiapan saya hari Rabu jam pertama di kelas 9C. 9C ya? Iya. Boleh. Baiklah, mungkin nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian pada saat pembelajaran Ibu di kelas selanjutnya saya nanti akan melaksanakan pasca observasi ya. Jadi pasca observasi supervisi akademik dan nanti akan dihadiri oleh PP ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu siap. Mungkin dari percakapan hari ini apa yang bisa Ibu ungkapkan? Mungkin hasil dari sini Ya. kita akan lebih siap lagi.
siap lagi dalam pembelajaran ke depan. Kedepannya ya. Ya, kita memang harus betul-betul dipersiapkan sistem administrasi. Iya, secara administrasi ya. Mungkin itu kegiatan pra-observasi supervisi akademik kali ini. Demikian apa tadi rangkaian pertanyaannya. Terima kasih Bu Ike atas kesiapan waktunya untuk melaksanakan pra-observasi supervisi akademik. Demikian tadi kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Sampai bertemu lagi nanti di pembelajaran di kelas, kemudian di pasca observasi supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada hari ini, tepatnya yaitu hari Kamis. Dimana dalam pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menugaskan kalian untuk membacakan pidato di depan atau audiens ya. Tetapi sebelum itu, Ibu mau mengabsen dulu nih. Karena dari tadi Ibu udah lihat kalian sudah siap untuk menerima materi? Ya. Wajib untuk kalian dengan seawal ya. Satu, dua, Agus nggak ada ya? Ya. Kenapa Agus? Ini. Kenapa ini? Mungkin pertama Ibu mau mengabsen dulu yang awal ya. Ada Dena? Hadir Bu. Hadir, bagus. Haikal? Semangat Bu. Semangat, bagus. Fitri ada? Enggak ada Fitri. Kenapa Fitri? Sakit. Mudah-mudahan serba sembuh ya. Raisa ada Raisa? Ada, alhamdulillah. Ibu lihat semuanya pada kompak semua ya untuk belajar hari ini. Baiklah anak-anakku, waktu kemarin pembelajaran yang dulu yaitu tentang teks laporan percobaan. Ya. Tapi sekarang kalian akan menuju kepada bab yaitu teks pidato persuasi. Nah ini Ibu hanya mengulang dulu ya, mengulang. Nanti kita praktek untuk membaca ke depan. Karena sesuai bab ini teks pidato persuasi sesuai dengan kompetensi dasarnya, yaitu atau KB kalau dari bahasa Indonesia, bahwa kalian nanti bisa mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, ya, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar maupun yang dibaca. Tujuannya itu, kalian bisa memberikan sebuah informasi dari teks pidato yang nanti akan ditayangkan juga, atau mendengarkan teks pidato yang teman kalian bacakan di depan. Paham ya sampai sini? Baik, sebelum ke sana, mungkin ada apa sih arti pidato dulu sebelum tampil? Ya. Di pidato itu harus ada apa? Harus siap kan? Ciri-ciri berpidato itu kita harus siap bagaimana? Harus tegak. Terus berarti harus konsentrasi. Harus fokus. Kepada siapa fokus? Audiens. Terus apa lagi? Kita senang. Apa lagi? Tenang. Bahagia. Terus? Ceria. Kita hafal apa yang akan tema kita baca. Terus apa lagi? Hafal jelas. Suaranya lantang ya. Pasti suara itu harus lantang. Dalam berpidato itu tidak berbisik-bisik. Tidak gitu ya. Berarti kita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Jadi
Kita tegak, di sini gini tegak. Jadi yang mengekspresikannya tangan itu udah menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa kalian menegakkan bahwa tema yang Allah akan tampilkan akan lebih keren. Paham nih? Baiklah, mungkin sampai sini. Adakah yang sudah siap untuk tampil ke depan? Ya, silakan. Raisa, boleh, silakan. Sebelum Bu Ibu di absen satu persatu. Ini bisa ya. Yes. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan serta kesehatan yang mana kita bisa hadir di sini berkumpul untuk memperingati acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang makna Hari Kemerdekaan. Apakah makna Hari Kemerdekaan bagi para hadirin? Ada yang mau menjawab? Gak ada? Gak apa-apa. Menurut saya, makna Hari Kemerdekaan sendiri adalah hari di mana kita mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang telah berjuang dalam meraih kemerdekaan. Para pahlawan kita telah mencurahkan jiwa dan tenaganya demi sebuah kebebasan yang disebut dengan kemerdekaan. Kita sebagai generasi yang bebas dari para penjajah sepatutnya bersyukur dengan hal ini, di mana kita bisa menuntut ilmu dengan bebas tanpa perlu takut dengan adanya para penjajah. Sebagai bentuk syukur, kita bisa melakukan beberapa hal seperti melaksanakan upacara dengan hikmat, giat menuntut ilmu, dan memiliki sikap cinta tanah air. Nah, sebelum ditutup, aku ada pantun nih. Mamat pulang bawa kayu, lemari kayu berisi baju. Selamat HUT RI yang ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Raisa. Sungguh sangat luar biasa. Tepuk tangan lagi. Satu tepuk tangan lagi. Sebelum ibu dipanggil, ada lagi? Mutiara. Siap, Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati Bu Ike selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 9. Yang saya hormati Bu Emi selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 7. Yang saya hormati Pak Ate Guru Bahasa
kelas 9. Dan juga yang saya sayangi teman-teman semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Mungkin kalian semua sudah mengenal saya, tetapi saya akan memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Mutiara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan Hari Kemerdekaan. Teman-teman semuanya, dalam memperingati HUT RI yang ke-78 ini, telah banyak pendapat dan komentar yang telah diluncurkan di berbagai media massa tentang apa makna kemerdekaan. Agar kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dapat kita lestarikan, maka kita harus memiliki yang pertama, karakter kompetitif. Apa itu karakter kompetitif? Karakter kompetitif adalah karakter yang memiliki esensi sebuah mentalitas dan watak yang mendorong adanya semangat belajar yang tinggi. Pembudayaan karakter ini akan mendorong minat untuk terus melakukan pembelajaran dalam memahami sekaligus mengatasi persoalan yang dihadapi. Yang kedua, karakter inovatif. Karakter inovatif adalah watak dan mentalitas yang selalu mendorong kita untuk terus melakukan inovasi-inovasi baru di berbagai hal. Bangsa yang maju dan modern memiliki sejumlah learning curve yang dapat menjadi sebagai dasar tumbuh dan berkembangnya proses inovasi. Mentalitas inovasi tidak lepas dari proses belajar, termasuk belajar dari kesalahan atau kegagalan di masa lalu. Selanjutnya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita pelihara dan kembangkan sikap toleransi dan saling menghormati di masyarakat, terutama antara pemeluk agama dan antar suku, sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagus banget ya, alhamdulillah ini anak-anak. Satu kali lagi, applause buat Mutiara. Ibu akan tunjuk ya. Hari ini adalah Dena. Belum apa? Kenapa? Tengahnya. Ya. Yang udah siap laki-laki. Fadila. Belum baru sedikit. Ada lagi? Sesampainya saja. Baru sedikit. Ada yang mau? Ayo, laki-laki. Ini siapa? Marsha ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan membacakan pidato, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsha. Saya akan membacakan
Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah berkenan memberikan rahmat sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan ini tanpa ada satu halangan apapun. Dalam suatu hari, Indonesia ini sangat ingin mengelorakan semangat kemerdekaan Indonesia yang saya rasakan sudah terkikis terlalu banyak di jiwa para pemuda Indonesia. Kita seluruh bangsa Indonesia masih betapa hebatnya perjuangan pahlawan kita dalam memperhatikan, dalam merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Kita sebagai bangsa Indonesia yang besar harus dapat menghargai jasa pahlawan-pahlawan, tetapi yang lebih penting lagi pada saat ini ialah mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita, semua orang, dan tentunya bagi bangsa Indonesia sendiri. Marilah kita teruskan semangat para pahlawan kita dengan semangat patriotisme dan nasionalisme. Apakah arti merdeka? Jika hidup bertahan sengsara dan bukannya bertambah sejarah, kita berusaha tetapi Tuhan yang menentukan. Tetapi tentang saudara-saudara Tuhan tidak tahu mau berusaha atau mau ubah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas. Mudah-mudahan lebih semangat lagi ya. Ya baik, ada silakan ke depan. Ayo. Bentar, Bu. Ada yang lainnya? Lu siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Guru dan Bapak Guru, yang saya hormati teman sekalian. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di lapangan ini tanpa ada halangan untuk mengikuti upacara bendera dalam rangka peringati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tak terasa sudah 78 tahun kita merdeka. Penjajahan tak terasa bahwa negara kita mengalami banyak perkembangan yang begitu pesat hingga kita hampir kewalahan dalam mengikuti perkembangannya. Seharusnya peringatan Hari Kemerdekaan ini dapat dijadikan momen untuk mengatakan dapat kasih kita terhadap perkembangan zaman sebagai bentuk renungan atas jasa dan perjuangan para pahlawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan dan
sudah berani tampil. Ya. Ayo, mau lagi? Tidak. Siap. Baik. Raisya, Mutiara, Marsha, sama Stephen ke depan. Ke depan. Ini untuk mengevaluasi ya penampilan dari temanmu ini, bukan berarti baik atau buruk, tidak ya. Silakan. Menurut kalian, Seven selesai ya. Kita dulu untuk belajar lagi, yaitu bagaimana menurut kalian tentang teks pidato persuasif ini? Memuaskan, bahagia, menyenangkan, tegang. Kenapa tegang? Ada umpan, yaitu kalau memang kalau kita belum siap pasti akan tegang. Baiklah, kalau begitu kita lagi minggu depan. Tapi sebelum itu Ibu ingin ada sedikit tegang katanya ya, tadi ada tegang. Tahu kan tepuk 1, 2, 3? Tahu. Tepuk 1 kan siang berarti ya. Ada siang, pagi, malam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Ada satu ya. Tepuk malam. 1, 2, 3. Berarti nanti menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa? Baik, tepuk pagi, tepuk malam. Semoga beribadah. Nyanyi wajib nasional. Apa ya? Selain lagu. Satu lusa, satu kuasa boleh. Hei, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita.
kita bela bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu lagi Bapak Ibu guru hebat bersama saya Emi Kulsum SPD CGP Angkatan 8 dari SMPN 1 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya sekarang ditemani oleh Ibu Ikhwatini. Beliau pengajar guru bahasa Indonesia kelas 9. Juga sekarang kami dihadiri oleh pengajar praktik yaitu Ibu Eti Setiati. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya untuk menghadiri kegiatan pendampingan saat ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pasca observasi supervisi akademik. Setelah sebelumnya kami melaksanakan pra-observasi supervisi akademik, juga observasi supervisi akademik di kelas. Nah, untuk saat ini tujuan dari pasca observasi supervisi akademik ini adalah untuk mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas oleh Ibu Ikhwatini. Baiklah Ibu Ike, ya. Bagaimana kabarnya Ibu Ike? Alhamdulillah, Bu Emi. Ya, sehat ya, sehat selalu, dan Bu Ike selalu siap sedia. Di sini Bu Ike ada beberapa pertanyaan yang nanti akan Ibu Ike jelaskan ya, terkait dengan yang sudah Ibu Ike laksanakan di kelas. Kemudian juga nanti ada beberapa pertanyaan seputar dengan apa yang sudah Ibu Ike capai di kelas dan bagaimana tindak lanjutnya ke depannya. Seperti itu. Terlebih dahulu sebagai refleksi dari observasi waktu pembelajaran di kelas, bisakah Ibu ceritakan atau gambarkan bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan observasi di kelas? Baiklah Bu Emi, terima kasih. Alhamdulillah refleksi setelah di supervisi ya kemarin itu sangat antusias sekali buat saya, masukan anak-anak juga sangat bagus penerimanya, apalagi di dalam untuk keterampilan berbicara di sini ya, yaitu tentang pidato persuasi. Adapun untuk tujuan pembelajarannya sudah jelas ya, kita bisa menjelaskan gagasan ya, pikiran, pandangan, arahan atau peran dalam pidato persuasif tersebut ya, tentang permasalahan aktual apa sih yang terjadi saat ini gitu. Ya, Bu Ike tadi menjelaskan bahwa tujuannya sudah bisa tercapai ya. Kemudian adakah ukuran keberhasilan dari yang Bu Ike dapatkan dari keberhasilan tujuan tersebut? Ya, contohnya seperti Contohnya anak kan sudah terampil ya. berbicara di depan, udah optimal lah itu. Optimal. Udah ada bagus gitu. Bagus ya. Ya, terima kasih Bu Ike. Kemudian apakah Bu Ike bisa menceritakan kembali area pengembangan untuk yang ingin dicapai di kelas? Kalau area pengembangan untuk mencapai di kelas ya jelas di sini saya pengembangannya satu adanya budaya positif, mungkin sebelum itu adanya apersepsi ya. Di sini apersepsi itu pengabsenan kepada siswa supaya tidak loyo, memberikan semangat kehadiran anak ada tapi dengan kata semangat gitu. Terus lalu adanya pembelajaran diferensi ya, jadi memberikan stimulus kepada siswa tersebut ya. Terus adanya pembelajaran sosial emosional, bagaimana kita mengarahkan si anak ada yang sakit gitu kan, menanyakan seperti itu. Ya, jadi ini dulu ya, Iya. sisi emosionalnya dibangun dulu supaya positif. Kemudian adakah strategi lainnya yang bisa Ibu jelaskan kembali dari hasil observasi? Strategi yang kemarin itu dilaksanakan yaitu satu ya, kita memakai strategi inquiry ya Bu ya, gitu. Terus yang kedua itu adanya kehadiran penuh siswa melalui ice breaking Bu, adanya ice breaking di sana untuk keyakinan kelas Bu ya. Lalu
kemapanan belajar melalui penyampaian tujuan dan pendayaan pemati, lalu refleksi dari hasil penampilan, asesmen juga. Di sana ada asesmen presentasi pidato anak. Dari apa yang sudah dilakukan, tentunya Ibu menghadapi kendala yang pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Bisakah Ibu ceritakan atau ungkapkan kendala apa yang Ibu hadapi? Pertama sih mungkin kendala dari anak ya. Anak pertama malu-malu untuk, karena di sini belajar terampil berbicara di depan gitu, malu-malu untuk ke depan. Tapi ternyata di balik dikasih stimulus dulu, anak berani untuk memegang mic aja, contohnya kan suka ada yang grogi gitu. Nah yang kedua, jelas setelah sarana prasarana itu kendalanya ada sedikit, yaitu karena waktu itu yaitu mic ya, kita memerlukan mic, aliran gitu, ada aliran listrik gitu. teknisnya gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu lancar semuanya. Anak antusias, semangat sekali dalam menampilkan keterampilan berbicara melalui pidato persuasi. Iya. Tadi ada ungkapan bahwa siswa malu-malu. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin anak merasa tegang mungkin tadinya. Biasanya tidak ke depan gitu kan. Ternyata setelah dikasih arahan, ujangan, dia siap, malah pingin terus dan terus. Pingin tampil lagi. Ya, gitu. Terjadi ketagihan. Apakah ada rencana ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan umpan balik ya atas proses coaching tadi yang sudah Ibu laksanakan. Memperhatikan dan menyimak ya. Menurut saya sih, saya berpendapat Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik dengan melaksanakan 8 kriteria ya. Prinsip coaching itu ada 3: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk kemitraan, tujuan sudah diucapkan oleh rekan sejawat. Kemudian Ibu sebagai CGP tidak menggurui dan menasihati rekan sejawat. Kemudian juga tidak memberikan saran. Kemudian untuk proses kreatif, percakapan 2 arah dan rekan sejawat yang lebih banyak bercerita. Jadi Ibu cuma menggali ya dengan pertanyaan pemantik. Kemudian ya sebenarnya karena rekan sejawatnya banyak berbicara, maka Ibu lebih banyak mendengarkan. Nah, itu memang sudah benar. Jadi biarkan rekan sejawatnya berbicara sampai beliau bisa mendapatkan solusi atas jadi menemukan solusi dengan jalan keluar oleh rekan sejawat sendiri. Kemudian pertanyaannya juga sudah merupakan pertanyaan pemantik karena memang sudah menggali daripada rekan sejawat tersebut. Kemudian memaksimalkan potensi. Jadi pada percakapan menghasilkan sesuatu hal, jadi bisa menggali potensi daripada rekan sejawat. Kemudian juga Ibu sudah memberikan bagaimana tindak lanjutnya, dan rekan sejawat Ibu sudah memberikan apa-apa yang jadi mereka merencanakan sendiri kapan rencana tindak lanjutnya akan dilaksanakan, apa saja rencana tindak lanjutnya. Kemudian rekan sejawat juga mengambil kesimpulan atas coaching tersebut. Jadi menurut saya, pendapat saya bahwa coaching tersebut sudah selesai dengan baik, dengan diawali oleh tadi tujuan pembelajaran, kemudian menggali potensi, kemudian kesimpulan oleh rekan sejawat tersebut. Jadi dengan demikian rekan sejawat tersebut bisa menemukan dirinya sendiri dan menggali potensi dirinya sendiri. Dengan demikian diharapkan bisa bergerak tanpa ketergantungan kepada orang lain lagi. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.